Hampir 90% perdagangan dunia itu diangkut lewat laut. Coba bayangin, armada kapal raksasa yang non-stop melintasi samudera kita. Tapi ada satu kekuatan, musuh tak kasat mata yang diam-diam menyabota setiap kapal, bikin mereka lebih lambat, lebih boros, dan pastinya lebih berpolusi. 30%. Angka ini gila banget. Sebuah kapal bisa sampai boros bahan bakar 30% lebih banyak dari yang seharusnya. Terus apa penyebabnya? Ini bukan soal mesin rusak atau cuaca buruk loh. Jawabannya adalah sesuatu yang jauh lebih kecil, tapi dampaknya luar biasa besar. Oke, mari kita bedah masalah ini. Di bagian pertama ini, kita akan ungkap siapa sih biang keladi di balik inefisiensi masif ini. Musuh yang ternyata selama ini nempel diam-diam di bawah permukaan air. Nah, musuh ini namanya biofouling. Gampangnya ini tuh lapisan lendir, lumut, dan organisme laut lainnya yang nempel dan tumbuh di badan kapal. Mungkin kedengarannya sepele ya, kayak kotoran biasa aja, tapi efeknya sama sekali nggak sepele. Analogi ini pas banget. Coba deh bayangin, sesusah apa rasanya berenang pakai celana jeans yang basah. Berat kan? Nah, itulah yang dirasain sama kapal. Lapisan biofouling yang kasar ini menciptakan gaya gesek yang gede banget, yang akhirnya maksa mesin kerja ekstra keras cuma buat jalan doang. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Di sebelah kiri, lambung kapal yang bersih dan mulus itu bisa meluncur dengan enteng di air. Efisien, hemat bahan bakar. Nah, yang di kanan, lambung yang penuh biofouling itu seakan-akan nyeret air. Akibatnya, bahan bakar lebih boros, mesin jadi kerja rodi. Jadi, kuncinya ada di permukaan lambung kapal itu sendiri. Sekarang kita coba lihat dari sisi sainsnya. Gimana ceritanya lapisan yang kelihatannya tipis banget ini bisa punya dampak yang begitu dramatis buat kapal raksasa yang beratnya puluhan ribu ton? Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah hasil tes setelah cuma 1 bulan di laut. Piringan yang paling kiri, yang pakai lapisan pelindung canggih, kelihatannya masih bersih banget. Sekarang bandingin sama yang lain. Udah mulai kecoklatan kan? Ini bukti nyata betapa cepatnya biofouling bisa menjajah sebuah permukaan. Nah, ini yang paling bikin kaget. Ada sebuah studi yang nemuin bahwa bahkan lapisan biofilm yang super tipis, lapisan lendir pertama yang nempel, itu bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar kapal sampai 80%. Saya ulangi ya, bukan 8%, tapi 80%. Angka ini benar-benar mengubah cara kita memandang masalah lendir ini. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Ternyata garis pertahanan pertamanya itu bukan dibersihin, tapi dicegah. Caranya lewat cat lambung kapal yang super canggih. Di sini kita bisa lihat perbandingan di bawah mikroskop. Yang kiri itu cat berbasis silikon yang canggih, yang kanan itu cat biasa. Lihat deh, bahkan dari awal dicat aja, permukaan cat silikon udah jauh lebih mulus. Ini jadi pondasi utamanya. Kita lihat lagi kelanjutannya. Setelah 7 minggu di laut, perbedaannya makin menjadi-jadi. Permukaan silikonnya tetap mulus luar biasa, sementara cat yang biasa itu mulai terkikis dan jadi kasar. Jadi, kuncinya bukan cuma mulus di awal, tapi gimana caranya supaya tetap mulus terus-menerus. Tentu saja, semua klaim ini harus didukung sama data yang kuat. Sekarang kita akan lihat bukti nyata seberapa efektif sih cat berteknologi tinggi ini di dunia nyata. Grafik ini udah menjelaskan semuanya. Garis hijau yang di atas itu adalah cat silikon canggih. Coba perhatikan, performanya tetap stabil, hampir nggak ada penurunan sama sekali. Bandingkan sama garis kuning dan merah dari cat lain yang performanya terus merosot seiring waktu. Penurunan itu artinya apa? Artinya kecepatan hilang dan bahan bakar terbuang sia-sia. Data ini makin memperkuat poin tadi. Grafik batang ini nunjukin tingkat kekasaran lambung rata-rata pas kapal baru selesai dicat. Sistem silikon secara konsisten menghasilkan permukaan yang jauh lebih mulus di bawah 100 mikron dibandingkan sistem-sistem lainnya. Nah, ini dia intinya. Kekasaran sekecil ini punya dampak finansial yang nyata banget. Setiap 10 mikron kekasaran nambah, itu artinya penggunaan bahan bakar bisa naik sekitar 1%. Kalau lambung kapal Anda 50 mikron lebih kasar, ya artinya biaya bahan bakar Anda bengkak 5%. Untuk satu kapal aja, itu bisa jutaan dolar per tahun loh. Tapi, cat yang canggih itu baru sebagian dari cerita. Untuk jangka panjang, ada teknologi lain yang ikut main. Yuk kita lihat gimana robotika mengubah cara kita berperang melawan biofouling. Kutipan dari Elizabeth Chan, CEO Neptune Robotics, ini pas banget buat ngambarin perubahan di industri ini. Sekarang eranya bukan lagi nunggu ada masalah baru dibenerin, tapi tentang perawatan yang proaktif dan otonom biar kapal tetap dalam kondisi puncak terus. Terus gimana cara kerjanya?
Jadi, robot-robot cerdas ini rutin membersihkan lambung kapal, kapan aja dan di mana aja, menjaganya tetap kinclong. Ini bukan cuma efisien banget, tapi juga aman, karena kita nggak perlu lagi penyelam manusia untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya ini. Jadi kalau semua ini digabungkan, artinya apa? Teknologi chat yang lebih baik plus robot pembersih otonom, ini bukan cuma soal efisiensi. Ini adalah tentang membentuk ulang masa depan pelayaran global. Dan inilah hadiah terbesarnya. Menurut studi dari Organisasi Maritim Internasional, dengan menghilangkan lendir dari lambung kapal, emisi gas rumah kaca bisa dipangkas sampai 25%. Ini angka yang luar biasa besar, yang nunjukin kalau solusi untuk salah satu tantangan lingkungan terbesar kita mungkin tersembunyi di tempat yang nggak pernah kita duga. Oke, kita rangkum sedikit ya. Intinya, biofouling itu masalah besar yang bikin boros. Cat silikon yang canggih menawarkan permukaan super mulus yang hemat bahan bakar, dan robot otonom bantu menjaga performa ini tetap optimal. Kombinasi keduanya adalah langkah maju yang sangat besar untuk dunia pelayaran. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik. Di saat semua orang fokus ke bahan bakar alternatif dan desain kapal baru, mungkinkah salah satu solusi yang paling berdampak dan paling gampang diakses untuk pelayaran yang lebih hijau sebenarnya sesederhana lapisan cat yang lebih baik? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.